Istri sah Hilinyo. Bernama Swan King. Kamu kenal dia? Xiao 11, ini asisten baru. Si Wanqing. Boss Wan, hello. Swan King. Namanya sangat indah. Wanqing baru lulus, masih belum paham banyak, terlihat sangat polos dan lucu. Xiao 11, lihat dia. Mirip seperti kamu waktu kuliah dulu. Lebih cantik dari aku waktu kuliah dulu. Boss Wan, Boss He. Kalian sangat harmonis. Pria tampan dan wanita cantik, sungguh pasangan yang serasi. Kerja yang baik. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya saja padaku. Seperti aku dulu, polos dan imut. HMPH, ternyata 5 tahun lalu. Kamu bukan cari asisten, tapi menempatkan istri barumu. Di bawah pengawasanku, Hilinyo. Aktingmu bagus sekali. Kak Hi, hari yang bahagia seperti ini. Cuma cium sekali, mana cukup? Mana kakap? Mana kakap? Enggak cukup. Enggak cukup. Salah dong. Menurutku. Kak Hi cuma pura-pura sopan, tapi diam-diam. Pasti sibuk mempersiapkan momongan, ya kan? Hahaha. Iya kan, Mbak? Xiao Xiao, kamu kebanyakan minum. Ngomong apa sih? Aku hukum diri sendiri. Mbak, maafkan ya, jangan dimasukkan hati. Sayang, aku ke toilet dulu. Ya, pergilah. Mbaknya malu, hahaha. Hilinyo, setiap hari aku menyalahkan diri sendiri. Karena tidak bisa memberimu anak, harus minum obat. Disuntik, dioperasi, bahkan hampir mati. Tapi kamu malah di rumah pernikahan kita. Merayakan ulang tahun istri aslimu. Matikan rokokmu. Sudah berapa kali ku bilang, Xiao 11 tidak suka bau rokok di rumah. Hahaha, baiklah, baiklah, suami yang terlalu menyayangi istri. Kak Hi, kalau kamu begitu memperhatikan Wen 11, kenapa Jelemala menikah dengan Swan King? Kenapa? Hilinyo? Kalau kamu benar-benar masih peduli hal kecil seperti aku tidak suka bau rokok. Lalu kenapa kamu menikah dengan orang lain? Sudah 5 tahun. Sebenarnya apa tujuanmu? Wan King polos, baik hati, penurut. Tentu saja aku harus bertanggung jawab padanya. Lalu Wen 11? Awalnya aku juga tidak menyangka akan benar-benar jatuh cinta pada Wen 11. Kaki, kalau tidak salah ingat, 5 tahun lalu, kamu sengaja pura-pura menikah dengan Wen 11. Jangan-jangan untuk cari menantu emas? Sengaja pura-pura menikah? Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Sekarang kan pas, Xiao 11 bisa dengan terbuka menikmati kasih sayangku. Wanqing di belakang layar, diberi status, dua-duanya untung. Semua dapat yang diinginkan, hidup damai. Kak Hi hebat sekali. Di rumah ada istri dewasa yang anggun. Di luar ada istri muda manis, seperti sekretaris Su. Kamu kuat enggak? Badan memang sehat ya? Iya sih. Kak Hi, kalau Wen 11 tahu hal ini, bisa-bisa perusahaan ditarik kembali, kamu diusir tanpa apa-apa. Tenang saja. Aku tak akan pernah memberitahunya. Dia hanya perlu menjadi nyonya yang baik. Selamanya mempermainkanku seperti orang bodoh? Hilinyo. Dari apa hatimu dibuat? Xiao 11, bukankah kamu pergi bisnis ke kota pelabuhan? Kapan dia kembali? Berapa banyak yang jadeng getari? Proyek ditunda, rapat dibatalkan, jadi aku pulang. Hilinyo, kamu ingin berakting. Aku akan temanimu sampai akhir. Kamu harus meneleponku, biar aku jemput. Kondisimu tidak baik, kalau kehujanan dan sakit bagaimana? Untungnya. Sepertinya Xiao 11 tidak mendengar bagian penting, cepat ganti baju. Sayang, Camel. Sayang. Kurasa kamu sibuk, jadi tidak sempat menjemputku. Xiao 11, kamu salah paham, Wan King dan Huizi sedang pacaran, hari ini ulang tahun Huizi. Jadi bawa pacarnya untuk kumpul-kumpul kan Huizi? Benar. Iya, Kak, hari ini ulang tahunku, ingin ajak pacar. Biar ramai-ramai, hahaha. Oh begitu. Maaf Wan King, aku salah paham. Tidak apa, bodoh. Hanya kamu yang muda didapil. Dibohongi selama 5 tahun. Kalau kakak sudah pulang, kami tidak akan mengganggu. Dunia berdua Kak Hi dan kamu lagi. Tunggu, tadi di luar aku dengar ada yang teriak. Cium dong, acaranya belum selesai, Huizi. Tidak mau cium. Ini tidak pantas. Oh, kalian bukan pacaran? Jangan-jangan. Yang harus cium bukan Huizi dan Wan King. Linyo,
Katakan, kalau bukan Huizi, siapa? Xiao 11, mereka mabuk, hanya bercanda, iya. Kenapa tidak teriak lagi? Cium dong. Kak Linjo. Jangan sampai Xiao 11 curiga, Huizi. Tidak dengar yang dikatakan kakakmu? Hah, ini. Melihat istri kecilmu disentuh, hati berdarah ya. Tapi sakitku ini tidak sampai 1/1000 pun. Xiaoxi, Sekarang kamu tenang kan? cepat mandi, aku buatkan teh jahe. Baik, Aku buat teh jahe dulu. ternyata cinta bisa dipura-purakan. Hilinyo, aktingmu benar-benar sempurna. Sayang. Ayo, Kamu setiap hari menghangatkan susu untukku. Tidak capek? melakukan sesuatu untuk istriku, aku malah merasa bahagia. Sayang, katakan. Jika kita punya anak sendiri, perempuan secantik kamu, laki-laki sepintar aku. Betapa indahnya. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kemungkinan tubuhmu hamil secara alami sangat rendah. 5 tahun. Hilinyo, aku menyalahkan diriku setiap hari. Tidak bisa memberimu seorang anak. Seperti tong obat, minum obat sampai mual, pada akhirnya. Semua ini adalah lelucon besar. Hilinyo, sandiwara pernikahan yang ditenun dengan kebohongan ini. Sudah saatnya berakhir. Boss Wen, Manier Sao, bantu aku melakukan sesuatu. Boss Wen, Anda ingin mengajukan imigrasi? Ya, semakin cepat semakin baik. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Selalu melindungimu, Boss Wen. Anda benar-benar ingin akan manajemen operasional perusahaan sepenuhnya kepada wakil direktur He? Perusahaan ini didirikan oleh ketua dewan. Anda telah mengelolanya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Menyerahkannya kepada orang luar, bagaimana dengan dewan direksi? Manier Sao, Linyo adalah suamiku, bukan orang luar. Dia juga orang yang paling mampu membantuku. Aku percaya padanya, apalagi. Aku ingin lebih banyak waktu untuk mengurus rumah tangga kita. Selalu mencintaiku, melindungiku, Hilinyo. Perjanjian, demi kemang ini aku percaya, menyerahkan hatiku pada perjanjian. Menyerahkan hatiku, karierku, segalanya padamu. Aku hanya menyesal. Dulu mataku buta. Kak Linjo. Kenapa kemarin malam kamu membiarkanku mencium pria brengsek itu? Benar-benar menjijikkan. Wan King, kan situasinya khusus. Aku juga mempertimbangkan keinginan yang lebih besar. Hilinyo, dulu kamu bilang tidak ingin aku masuk perusahaan dan menderita. Ternyata agar lebih mudah bermesraan dengannya di sini. Oh ya, besok adalah pesta ulang tahun Xiao 11, nanti. Kamu harus perhatikan sikapmu. Kakak Linyo, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Lagi pula, dulu kamu berusaha sangat keras. Baru saja pura-pura menikah dengannya. Susah payah pura-pura menikah? Apa maksudnya ini? Pelan-pelan, jangan bahas kejadian dulu lagi. Linyo, apakah itu kamu? Tidak, ingat, namaku PY. Sial, susah payah membujuknya minum obat. Ternyata sudah didahului orang, tapi... Paman, Bibi, Xiao 11 semalam di hotel. Dengan seorang pria asing. Semua salahku, kalau saja aku bisa datang lebih awal, brengsek. Siapa yang berani menyentuh anakku? Anakku. Kehormatannya, bagaimana ini? Ini salahku. Kalau saja aku bisa datang lebih awal, Xiao 11 tidak akan. Lin Yo, ini bukan salahmu. Sekarang, bagaimana kondisi Xiao 11? Oh, dia mengira pria itu adalah aku, jadi setelah bangun. Emosinya cukup stabil, hanya saja. Linyo, bisakah kamu melanjutkan kesalahan ini dan bertanggung jawab padanya? Menikahinya, Bibi memohon padamu. Reputasi Xiaoxi. Aku bersedia, Xiao 11 adalah orang yang kucintai, apapun yang terjadi. Aku akan bertanggung jawab padanya, hanya saja. Aku masih di awal membangun usaha, pondasinya belum terlalu stabil. Tidak bisa memberikan kehidupan yang tenang untuk Xiao 11. Aku khawatir menyusahkannya. Keluarga Wen tidak akan memperlakukan pahlawan dengan buruk.
Asalkan kamu tulus baik pada Xiao 11. Sebagai kompensasi, kamu hanya perlu menjaga hubungan pernikahan dengan Xiao 11. Setiap tahun dia menandatangani, kamu akan mendapatkan 10% saham di perusahaan Wen setiap tahun. 5 tahun, total 50%. Lin Zhao. Asalkan kamu baik pada Xiao 11. Cekat APA, lagi pula Wen 11 tidak ada di sini. Dulu membuat orang tuanya tewas dalam kecelakaan, seluruh perusahaan sudah kembali. Sekarang, tidak seharusnya memakai marga Wen lagi. Ganti marga He. Kematian orang tuaku, ternyata memang ada hubungannya dengan mereka. Siapa di sana? Kakak Lin Yo, pasti angin yang membuka pintu. Keamanan lantai ini sangat ketat. Siapa yang berani mengintip di sini? Sudah, ayo pergi. Hilinyo, kalau begitu, sandiwara ini sudah saatnya diakhiri. Bos Pei ketemu. Sudah menemukan keberadaan wanita malam ITU. Katakan. Wen 11, orang Tai Cheng, setelah malam itu 5 tahun lalu. Bersama suaminya, sekarang He Lin Yo. Tapi, berdasarkan investigasi mendalam, He Lin Yo sepertinya dari awal sampai akhir. Samuel Menapo Nona Wensi. Para pemimpin dari beberapa keluarga besar di Tai Cheng telah menyampaikan pesan. Marika Bersedia Meliani, and Dan Menyediakan Segala Kemudahan. Atur penerbangan khusus kembali ke negara. Segera. Bos He benar-benar memanjakan Nyonya He sampai ke tulang. Dekorasi khusus sesuai dengan seleranya. Ini belum apa-apa, aku dengar. Hadiah ulang tahun penutup yang disiapkan Bos He. Nilainya tidak kurang dari 8 digit, lihat itu. Yang ditutupi kain merah itu, tapi tidak tahu apa isinya. Yang penting, Nyonya He suka. Sifat penyayang istri Bos He ini benar-benar konsisten selama 10 tahun, membuat orang iri. Hilinyo, ini terakhir kali aku menemani kamu memainkan sandiwara pasangan mesra ini. Setelah malam ini, untuk cinta bodoh dan lucu selama 5 tahun ini, aku akan mengakhirinya. Wah, Siapa ini? Wah, Su Wan Qing, kenapa dia datang? Bukannya disuruh tinggal di rumah. karena aku rindu suamiku, acara penting seperti ini. Bagaimana bisa tanpa aku? Hilinyo, kamu sengaja memilih hari ini untuk membawanya mengklaim kedaulatan? Di pesta ulang tahun yang kusiapkan dengan hati-hati ini. Selamat ulang tahun, Nyonya He. Ini aromaterapi untuk tidur. Minyak lili terbaik, Bos He belakangan. Sering lembur sampai larut, di kantor aku masih bisa membantu merawatnya. Setelah pulang, mohon perhatian Anda. Pinar Wensi, lihat. Ini adalah asisten aroma lili Su yang Anda sukai. Sungguh perhatian. Memilih hadiah untuk Nyonya He, bagaimana bisa tidak serius? Semoga Anda tidur nyenyak. Hilinyo, Suan King. Jika aku tidak tahu kebenarannya, sekarang pasti akan terharu oleh hadiah yang penuh perhatian dan kata-kata manis ini. Sungguh ironis, asisten Su. Kamu benar-benar pandai berakting. Wen 11, kamu ngapain? Kalau sakit tidak perlu. Nyonya He, apakah aromaterapi yang kupilih tidak Anda sukai? Anda bisa langsung memberitahuku. Hanya bercanda. Asisten Su, apa yang kamu takuti? Maaf. Tadi tangan tergelincir, tidak sengaja menjatuhkannya, menyanyiakan niat baikmu. Tidak apa-apa. Yang penting Anda tidak apa-apa, asalkan tidak terluka. Oh sudah, cuma aromaterapi, Xiao 11. Kalau tidak suka, ya sudah dipecahkan, Wan King. Hari ini ulang tahun Xiao 11, jangan tidak tahu aturan. Home, Xiao 11, aku lihat asisten Su tidak enak badan. Aku akan menengoknya. Sayang, jangan seperti ini. Hilinyo, hari ini ulang tahunku. Aku tahu ini ulang tahunmu, aku hanya akan melihat sebentar, cepat kembali. Gelas ini untuk kalian pasangan bajingan, pelacur, dan anjing. Semoga langgeng. Kamu gila? Siapa yang menyuruhmu datang? Masih kurang kacau? He Lin Zhao. Aku istrimu yang sah, mengapa aku tidak boleh datang? 5 tahun, aku hidup seperti bayangan. Hari ini juga ulang tahun istrimu yang sah. Kamu menyuruhku sendirian di rumah, menghadapi rumah kosong. Sudah cukup kamu mengamuk? Semua orang penting kota ada di sini. Kamu ingin semua orang tahu urusan kita? Mengapa kamu begitu peduli pada Wen 11? Apa kamu jatuh cinta pada wanita tua itu? Hilinyo, awalnya kamu yang bilang 5 tahun lagi dapat semua saham, akan membuatku secara terang-terangan menjadi Nyonya He, sekarang hampir 5 tahun. Orang tua Wen 11 juga sudah meninggal. Perusahaan sudah lama milikmu, mengapa belum menendangnya? Mengapa? Apa kamu menyesal? Saham belum sepenuhnya didapat.
Jangka waktu 5 tahun belum habis. 10% terakhir, perlu tanda tangannya sendiri. Sayang, tenang, aku tahu batasnya, tunggu saham sampai. Aku pasti tidak akan menyanyiakanmu. Baguslah. Kathleen Joe. 5 tahun ini, aku selalu tidak bisa terlihat. Kamu jangan sampai mengecewakanku. Ngomong-ngomong, minggu lalu kamu bilang suka. Kalung berlian lebih dari 30 juta itu. Besok aku akan suruh orang bawa pulang. Benarkah? Suamiku, kamu baik sekali padaku. Jatuh cinta pada Wensi, akarnya bersalah pada Wancing, sedala. Paling-paling nanti lebih banyak menggantinya. Suamiku, maafkan aku ya. Aku akan selalu mendengarmu. Jadi baik. Hilinyo, kamu pantas mati. Xiao 11, kamu potong kuenya, ayo kita bersama. Wenshi, kamu. Kakak ipar, Kak Hi sedang mengungkapkan perasaannya padamu dengan penuh perasaan. Ayo, semuanya diam sebentar, saya mau bicara. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pesta ulang tahun istri saya. Mari kita saksikan kebahagiaan ini bersama. Xiao 11, bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Untuk mengingat keberuntungan ini, saya pikir seharusnya menggunakan hadiah yang paling berharga. Hilinyo, bertemu denganmu adalah kesialan dan aib terbesar dalam hidupku. Kak Hi, kakak ipar, ciumlah. Xiao 11, aku cinta kamu. Xiao 11, tenang saja. Meski secara hukum kamu bukan istriku, tapi nanti Aku akan menebusnya dengan lebih banyak cinta. wah, Xiao 11, banyak orang sedang melihat. Aku kurang enak badan, Hilinyo. Sekarang, bersentuhan denganmu sedikit saja membuatku mual dan jijik. Xiao 11, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak marah? Hari ini adalah hari penting kita. Wah, kenapa bentuk hati di kue ini? Siapa yang tidak tahu diri? Merusak kue ulang tahun yang aku siapkan untuk istriku? Aku yang coret. Apa yang terjadi? Xiao 11, kenapa kamu? Hei, kalau kamu tidak senang, bisa bilang padaku. Bentuk hati ini, aku jijik melihatnya. Jangan-jangan Xiao 11 sudah tahu sesuatu? Tidak. Tidak mungkin. Xiao 11, apa karena aku sibuk kerja akhir-akhir ini, tidak ada waktu untukmu? Kamu jadi marah? Aku bersumpah, aku janji nanti. Kaki, kamu juga sih, sibuk kerja tapi harus perhatikan keluarga. Kakak ipar orangnya baik sekali, demi kamu dia rela tinggalkan karir. Sudah 5 tahun di rumah. Iya, semua pria di Taichung. Siapa dari gaji bisa menikahi wanita seperti Nona Wen? Siapa yang tidak tahu? Nona Wen dulu adalah orang hebat yang menggegerkan dunia bisnis. Bahkan rela untuk bos Hi. Menjadi ibu rumah tangga dengan rela. Xiao 11, aku janji. Nanti pasti akan menggantimu berlipat ganda, mengembalikan semua waktu. Yang hilang selama ini. Nyonya Hi. Bos Hi benar-benar mencintaimu. Cinta sedalam ini sungguh membuat orang iri. Hilinyo, 5 tahun ini, aku sama sekali tidak menyadari. Aku seperti orang lain, tertipu oleh citra suami penyayangmu yang sempurna. Dibodohi habis-habisan. Benar-benar lelucon besar. Oh ya Bos Hi, hadiah misteri yang Anda siapkan untuk Nyonya Hi. Sebenarnya APA? Cepat keluarkan, biar kami lihat. Jangan disimpan-simpan. Iya, keluarkan dong. Cepat keluarkan hadiahnya. Baiklah, karena semua sangat menantikan, mari kita ungkap. Wah, Astaga! Bukankah ini karya terakhir master pahat terkenal dari luar negeri, Tuan Plot? Yang hilang selama bertahun-tahun? Ada yang menawarkan hadiah miliaran tapi tidak bisa menemukannya. Bos Hi, bagaimana Anda bisa mendapatkannya? konon ini adalah seniman yang paling dikagumi oleh Nyonya Hi. Bos Hi, hadiah ini sangat menakjubkan. Niat ini tak ternilai harganya, Xiao 11. Aku tahu. Kamu sangat menyukai karya Master Claude, jadi aku mengirim orang untuk mencarinya ke seluruh dunia selama setahun, dengan susah payah. Akhirnya menemukannya. Semoga bisa membuatmu tersenyum. Hilinyo, ucapanmu yang mana yang benar, yang mana yang palsu? Usaha ini sekarang hanya membuatku merasa sangat ironis. Nyonya Hi, Bos Hi sangat mencintaimu. TAPI. Semakin berharga hadiahnya, semakin bisa membunuhmu. Apa? Apa yang terjadi?
Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kakak Linyo, tolong aku. Wen 11, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Wen 11, kamu sangat mengecewakanku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini, jika Wan King sampai terluka? Kamu pikir aku yang melakukannya? Wen 11, lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Posisi Nyonya Hi pasti akan menjadi milikku. Tak disangka Nyonya Bos Hi begitu cemburu. Tidak bisa menerima sedikit pun kesalahan. Sang kekejam. Hanya karena asisten Su dekat dengan Bos Hi. Aku beritahu kamu, aku tidak mendorongnya, aku juga tidak menamparnya. Dia sendiri yang berakting. Kamu bilang Wan King menyakiti dirinya sendiri untuk menjebakmu? Wan King begitu polos dan baik, tidak sepertimu. Yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, segala cara kotor sudah kau lihat. Bisa sampai melakukan apa saja. Hanya demi bersaing. Baiklah, kamu benar-benar buta. Kalau kamu bilang aku menamparnya. Aduh, Lihat baik-baik, tamparan inilah yang benar-benar dari Wen 11. Tamparan sebelumnya, itu karena dia sendiri yang meminta. Mendekat untuk ditampar. Kamu gila, Wen Si? Wan King sekarang butuh pertolongan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main di sini. Minggir. Berhenti, Hilinyo. Hari ini, di depan semua orang, jelaskan. Apa hubunganmu dengan wanita ini? Xiao 11, kamu memang mau cari gara-gara ya? Baik, pergi sana, pergi. Hilinyo. Semoga kamu tidak menyesali pilihanmu hari ini. Xiaoxi Jangan Mara, aku dan Wan Qing tidak ada apa-apa. Aku akan menjelaskan padamu nanti. Hilinyo, kita tidak akan bertemu lagi. Neraka ini biar kamu nikmati sendiri. Kak Linyo, ini salahku. Aku juga tidak mau menyusahkanmu. Aku hanya ingin meminta maaf padanya. Tapi ternyata dia memperlakukanku seperti ini. Aku benar-benar takut. Bagaimana kalau dia tahu kita sudah menikah? Dia mau membunuhku bagaimana? Tidak mungkin. Wen 11 tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Meskipun sifatnya keras. Tapi sebenarnya dia. Aku jijik melihatnya. Tunang. Soal pernikahan ini, aku tidak akan pernah memberitahunya. Sayang, hari ini kamu sudah menderita. Tapi kamu memang seharusnya tidak datang ke pesta ulang tahun itu. Apalagi memancing kemarahan Wen 11. Kak Linjo, aku takut. Aku takut suatu hari nanti kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Bagaimana kalau kamu tidak mau aku lagi? Aku hanya punya kamu. Tidak akan. Sayang. Tunang, mulai sekarang aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Ok. Wan King sudah 5 tahun bersamaku dan mengurus perusahaan. Aku yang berhutang padanya. Wen Shi Ah. Setelah sahamnya didapat, baru kita tenangkan dia. Hilinjo, mencintai Wen Shi. Pada akhirnya kamu yang salah padaku. Tunggu saja, setelah sahamnya didapat. Lihat bagaimana aku menghajar kalian. Sayang. Hari ini salahku, kamu sudah menderita. Tenangkan dia dulu. Saham yang paling penting. Ada apa? Xiaoxi. Aku tahu kamu masih marah, tapi waktu itu, aku juga takut asisten Su kenapa-kenapa. Lanjut gila. Bagaimana kalau media gosip memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkanmu? Makanya aku bicara agak keras. Tapi aku bersumpah. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Percayalah padaku. Jangan sentuh aku. Xiao 11, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Asal kamu bilang, aku akan lakukan. Bahkan kalau kamu mau langit. Baik, pecat Swan King sekarang juga. Sekarang, usir dia dari hidupku dan perusahaan. Ini tidak mungkin. Xiaoxi. Wan King adalah eksekutif inti perusahaan, dia memegang proyek penting. Dan sumber daya klien. Perusahaan tidak bisa lepas darinya, kenapa kamu harus bertindak emosional? Harus sampai segitunya? Katanya mau melakukan apa saja. Tapi begitu menyangkut Swan King, langsung ketahuan aslinya, munafik. Bagaimana jika aku bersikeras? Kamu pilih aku atau dia? Aku. Halo. Kakak Linyo, tolong aku. Ada orang yang menyuruh sekelompok preman menghadangku. Mereka mau memperkosaku. Tolong. Xiaoxi, di mana Wan Qing? Apa yang kamu lakukan padanya? Hilio, kamu tidak tahu di mana Swan King? Dia dikilik sekarang. Kamu mencurigaiku? Aku tidak mencurigai. Tapi selain kamu, siapa yang akan melakukan ini padanya? Katakan padaku. Di mana Wan King sebenarnya? Apakah kamu yang menyuruh orang melakukan ini? Hilinyo, bahkan jika aku tahu di mana dia, aku tidak akan memberitahumu. Brengsek. Wen 11, dulu kamu begitu baik. Kenapa sekarang jadi begitu jahat? Katakan di mana dia? Hilinyo, bukankah ini berkat kamu? Kamu yang memaksaku seperti ini. Xiao 11,
Cedric Harry Tahu Lokasi Su Wanqing. Gunakan semua hubungan. Cepat. Hilinyo. Mulai besok, semuanya akan berakhir. Siapa? Bos PI, kamu sudah 24 jam. Tidak istirahat. Nona Wen, besok akan ada yang menemui. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu di hotel? Tidak perlu. Aku akan menunggunya di mobil. Sudah 5 tahun, akhirnya menemukannya. Tidak boleh ada kesalahan. Burak, Nona Wen Tekilik. Apa? Segera cari lokasinya, kerahkan semua orang kita di Taichung. Dengan segala cara. Aku ingin dia segera muncul dengan aman di hadapanku. Sayap. Bos Hi, ini preman yang menerima uang Nona Wen. Kepala preman, mulutnya keras. Kakak Linjo, bagaimana kalau kita maafkan saja? Nona Wen mungkin sedang tidak sadar. Sudahlah, kalau aku tidak datang. Apa kejar can make a wamu? Berani-beraninya menyentuh orangku. Cari mati. Lalu orang yang kau kirim. Harus kuberi pelajaran. Bawakan besi. Karena kau orang yang dikirim Wen 11. Maka aku akan cari konto, supaya dia tidak berani melakukan hal keji lagi. Hari ini, kau akan merasakan. Apa itu hidup lebih sakit dari mati? Pulang dan beritahu majikanmu. Tidak ada yang bisa bergerak. Aku akan bunuh seluruh keluarganya. Wan King, ayo pergi. Ya. Darah ini sama segarnya dengan orang tuamu. Kau tahu? Saudara Linzhou memotong kabel rem bersih. Mengerikan lagi, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Apa maksudmu? Kematian orang tuaku. Benar-benar ulah Hilinyo? Dia? Oh ya, bagaimana rasanya susu bantahamu yang kau minum setiap malam? Sayang sekali. Kau bisa saja punya bayi, tapi Linyo. Takut aku sedih. Susu, obat bantu hamil, operasi pengambilan sel telur, semua palsu. Hilinyo, kau binatang. Iblis. Hilinyo. Suara ini. Xiaoxi? Tidak mungkin. Saudara Linzhou, kepalaku pusing. Sakit, cepat bawa aku pergi dari sini. Aku takut. Wen 11, terima kenyataan. Di hatinya, kau takkan pernah bisa menyentuhku. Malah. Pasti karena aku terlalu tegang, salah dengar. Jangan dekat. Aku akan antarmu ke rumah sakit. Ya. Hilinyo. 5 tahun terakhir, siang malam. Aku merasa bersalah tak bisa memberimu anak, menahan obat, suntikan. Sakitnya pengambilan sel telur. Tak disangka, dari awal sampai akhir. Semua rencanamu, janjimu untuk selalu mencintaiku, melindungiku. Ternyata hanya lelucon besar. Kau dan wanita jalangmu itu pantas masuk neraka. Xiao 11, aku sudah putuskan. Wan King terluka parah butuh aku. Jangan rewel. Setelah dia sembuh aku akan kembali. Dokumen imigrasi. Jangan sampai Hilinyo melihatnya, atau aku takkan pernah bisa kabur. Tidak, aku tidak boleh mati. Tidak boleh mati di sini, biar sepasang anjing itu menang. Balas dendam orang tuaku belum terlaksana, perusahaan belum direbut kembali. Aku harus hidup. Wen 11. Bangun, jangan tidur. Maaf, aku terlambat, Wen 11. Aku bersumpah, tidak akan membiarkanmu celaka lagi. Siapa yang berani menyakitimu? Akan kubuat dia membayar 100 kali lipat. Tenang, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu sedikit pun. Bos PI, pihak Dewan Direksi. Ada rapat darurat tentang akuisisi cabang luar negeri. Beberapa anggota senior ingin Anda hadir secara pribadi. Kakek juga menanyakan langsung. Tolak, aku sibuk. Tapi Bos PI, ini permintaan kakek. Katanya Nona Wen belum sadar. Di sini ada dokter dan pengawal terbaik. Anda bisa menyempatkan diri hadir, langsung kembali setelah rapat.
Seharusnya. Tunggu aku kembali, ayo pergi. Ya, Siapa yang menyelamatkanku? Lihat dua pria tampan di area VIP itu? Semakin dilihat semakin tampan, dan baju desisha. Teratama yang pakai JS high-end, semalaman tidak tighter. Kenapa pria tampan selalu muncul berbarengannya? Aku juga lihat, tapi pasien di ruang 302. Lukanya tidak biasa, ada luka baru dan lama. Terutama jarinya, sepertinya sengaja diinjak sampai patah. Lebih baik pesangin di Sembalingsa, Mes Rusik Helai. Cueknya cuma luka ringan, sok lemah. Tiap hari panggil suami-suami, bikin enek. Mereka seperti tidak bisa dipisahkan. 303. Pasangan mesra. Mereka lagi. Hilinyo Suan King. Kalian bersenang-senang saja. Sayang, aku mau makan apel. baik aku cuci dulu. Rapat bisa berjalan tanpa aku. Beritahu kakek, besok. Aku akan bawa pulang seorang cucu menantu. Kenapa dia di sini? Kenapa keluar? Siapa? Dokter bilang kamu perlu istirahat. Belum sembuh total, ngapain keluyuran? Jangan nekat. Siapa kamu? Lepaskan aku. Siluet wanita itu, kok mirip Wen 11 ya? Tidak mungkin, Wen 11 sangat mencintaiku. Tidak mungkin terlibat dengan pria lain. Terima kasih sudah membantuku tadi. Apakah kamu juga yang mengantarku ke rumah sakit? Ya, Terima kasih. Biaya rumah sakit akan aku transfer. kamu tidak ingat aku? Aku PY. Kita pernah bertemu 5 tahun lalu. Tuan PI, maaf. Kamu salah orang. 5 tahun lalu. Hotel Holden. Kamu menarikku. Masuk ke kamar. Apa? Apa yang kamu katakan? Linyo, apakah itu kamu? Tidak. Kamu ingat? Aku PY. Ayah, ibu, aku di mana ini? Xiaoxi, Kemari. Jangantikat, aku akan bertanggung jawab. Semalam hanya sebuah kesalahan. Jangan melakukan hal memalukan seperti ini. Linyo mau bertanggung jawab. Cepat terima. Apa kamu ingin semua orang tahu? Malam itu adalah kamu. Bukan Hilinyo. Maaf. Aku juga sedang diracun saat itu. Setelah aku selesai menangani. Orang-orang yang meracuni itu kembali. Tidak hanya kamu hilang. Bahkan rekaman CCTV hotel juga dihapus semua. 5 tahun ini. Aku terus mencarimu. Diracun. Hilinyo. Ternyata memang dia. Xiaoxi, Kemari. Coba, aku yang buatkan khusus untukmu. Cinta abadi. Kamu pasti suka. Enak? Ternyata semuanya adalah tipuannya yang dirancang dengan matang. Aku seperti orang bodoh. Terjun begitu saja. Hingga akhirnya nyawa orang tuaku ikut melayang. Aku sangat bodoh. Wen 11. Aku tidak menyangka. Kamu sudah menikah. Tidak, Hilinyo sebenarnya hanya berpura-pura. Tuan PI, bisakah kamu membantuku sekali lagi? Sangat mendesak. Katakan. Selagi aku bisa. Aku punya sesuatu yang sangat penting di Villa Lijing. Hilinyo sekarang mungkin masih di rumah sakit. Menunggui Suan King. Aku harus mengambilnya. Sebelum dia kembali. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeramannya. Kamu ingin kembali ke rumah itu sekarang? Ya, semakin cepat semakin baik. Aku tahu ini sangat lancang, tapi Tuan Pei, tolong bantu aku untuk terakhir kalinya, selundupkan aku masuk. Hanya 10 menit. Wen 11. Ambil dokumen, pergi dari sini, lalu apa? Pergi sendirian ke negeri orang, membawa luka di sekujur tubuh. Dan kebencian yang menggerogoti tulang. Inikah akhir yang kamu inginkan? Kalau tidak, tinggal melihat mereka hidup bahagia.
Dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Dengan apa aku melawan mereka? Bagaimana jika aku katakan kamu tidak benar-benar tidak punya apa-apa? Wen 11. Menikahlah denganku. Apa? Wen 11. Menikahlah denganku. Beri aku satu kesempatan, biar aku merawatmu, melindungimu, dan beri aku kesempatan untuk menebus malam 5 tahun lalu. Ketika aku kehilangan kendali dan menyakitimu. Dengan status sebagai Nyonya Pei, Hilinyo, atau Suan King. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Jika kamu ingin merebut kembali Wen Group, aku akan mengerahkan semua kekuatan Pei Group untuk membantumu. Jika kamu ingin balas dendam, aku akan menjadi pedang terpanjangmu. Wensi, aku Hilinjo bersumpah. Seumur hidup hanya mencintaimu, apapun yang terjadi. Aku akan selalu mencintaimu, selalu melindungimu. Maukah kamu menikah denganku? Tuan Pei, terima kasih atas kebaikanmu. Malam itu 5 tahun lalu adalah kecelakaan. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Apalagi, aku sekarang tidak percaya cinta. Apalagi pernikahan. Tidak percaya cinta, atau kamu sebenarnya tidak bisa melupakan? Hilinyo, Jangan mengintip, sebentar lagi selesai. Aku jamin kamu akan suka. Wah. Bagaimana kamu tahu aku suka kunang-kunang? Dari mana asalnya? Asalkan kamu suka. Bahkan bulan di langit pun bisa kuambil untukmu. Xiao 11, kunang-kunang ini aku kirim dengan pesawat. Dibesarkan di rumah kaca selama 3 bulan. Aku ingin memberikan semua keindahan di dunia ini untukmu. 5 tahun pernikahan. Cintaku pada Hilinyo merasuk ke tulang sumsum. Terukir di hati, tapi ternyata salah sasaran, mengundang serigala ke rumah. Bahkan menyebabkan orang tuaku tewas. Sekarang mencabut cinta ini. Rasa sakitnya 1000 kali lebih sakit dari yang kubayangkan. Hilinyo pantas mati. Dia tidak pantas mendapatkan cintamu. Wen 11, jangan menghukum dirimu sendiri karena dosanya. Juga jangan menutup semua pintu menuju cahaya karena ini. Wen 11, menikah denganku bukanlah belenggu. Ini awal yang baru. Biarkan aku melindungimu, terus melangkah. Kau menikahiku, CEO Grup PI, menikahi seorang janda yang dicampakkan. Harganya terlalu besar. Untuk apa? Rasa terima kasihku. Atau tubuh yang sudah rusak ini. Aku tidak mengizinkan kau merendahkan dirimu seperti ini. Aku mencarimu selama 5 tahun penuh. Jika kau tidak percaya bahwa aku tulus, aku bisa langsung mencari pengacara untuk menyusun perjanjian. Jika suatu hari, aku Pei mengkhianatimu. Atau melakukan apapun yang membuatmu sedih atau tidak bahagia. Semua saham dan aset grup Pei akan menjadi milikmu Wen 11, sedangkan aku akan pergi dengan tangan kosong. Mempertaruhkan perusahaan bernilai miliaran, Tuan PI, terlalu emosional. Bukanlah hal yang seharusnya dilakukan seorang pebisnis. Sudah 3 hari, Wen 11 tidak membalas satu pesan pun. Dulu saat bertengkar, seberapa marah pun dia. Tidak pernah lebih dari 1 hari mengabaikanku. Ada apa ini? Jangan-jangan, aku benar-benar menyakitinya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Aku memang terlalu memanjakannya. Tuan He sudah kembali. Nyonya belum pulang? Nyonya sudah beberapa hari ini tidak pulang. Aku pikir kau tahu. Apa katamu? Nyonya belum pernah pulang? Iya, Tuan He, makanan yang aku siapkan tidak disentuh. Kamar juga tidak ada yang menyentuh. Jangan-jangan Nyonya pergi ke rumah teman. Oh, kau sibuk dulu saja. Sudah 3 hari, jangan-jangan Wen 11 benar-benar dalam masalah. Atau, dia benar-benar ingin pergi. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkannya pergi. Segera carikan informasi, gunakan semua hubungan. Harus temukan Wen 11, secepatnya, sekarang juga. Cepat, sementara pembantu di lantai bawah, kita harus bergegas, pelan-pelan. Kau sedang apa? Masuklah, bantu. Ini rumahmu. Bos Wen sangat ahli ya. Seumur hidupku, ini pertama kalinya melakukan pekerjaan teknis seperti ini. Menurutmu, kita berdua sekarang, seperti tidak seperti di film. Partner akhir rahasia. Jangan bercanda, kapan lagi ada waktu untuk bercanda? Itu, tumpukan itu, cepat cari. Pakai blue bunga berapa hari ini, semuanya di sana. Ham.
Mama Wang. Kamu yakin Nyonya tidak pernah kembali sama sekali? Telepon juga tidak diangkat. Benar tidak kembali. Oh ya, Tuan He. Surat-surat penting perusahaan dan beberapa paket dalam beberapa hari ini. Sudah saya taruh di ruang belajar, sepertinya. Nyonya ada paket internasional, amplop dokumen yang cukup tebal. Saya akan lihat. Katamu. Ini dia. Sial, Hilinyo sudah kembali. Kok sepertinya ada campuran fir dan cedar. Mungkin terlalu merindukannya, halusinasi saja. Cepat, cepat keluar. Dia sudah pergi. Baru saja terburu-buru. Tidak sengaja memeluk erat. Tapi, kamu bisa saja sengaja. Kita tunggu Hilinyo pergi dulu. Kalau keluar sekarang, mudah ketahuan. Seperti katamu. Kamu yang memimpin. Barang-barang masih ada. Sepertinya Siaki hanya cemburu pada Wan King. Cuma ngambek dan pergi dari rumah. Hello. Hello, Tuan He. Nyonya Anda tidak enak badan lagi, terus mengeluh sakit di dada. Cepat datang ke rumah sakit. Katanya pemeriksaan sebelumnya tidak ada masalah. Kenapa tiba-tiba tidak enak lagi? Dokternya mana? Nyonya He mungkin trauma, terus menangis minta bertemu Anda. Oke, segera datang. Swan King tidak ada habisnya. Dia sudah pergi, aman. Pergi? Oh, Hilinyo. Penipuan pernikahan 5 tahun ini sudah waktunya diakhiri. Wen 11, apakah kamu sudah tahu dari dulu? Hilinyo menikahimu dari awal sampai akhir. Itu semua jebakan, rencana licik untuk merebut keluarga Wen. Penipuan yang dirancang matang. Bagaimana kamu tahu? Aku mencarimu selama 5 tahun, Wen 11. 5 tahun ini. Cukup untuk menyelidiki banyak hal. Termasuk bagaimana Hilinyo merancang obat. Bagaimana dia berpura-pura, menipumu untuk nikah palsu. Bagaimana dia perlahan-lahan menggerogoti keluarga Wen, bahkan kecelakaan orang tuamu. Aku tahu, malam itu di gudang, Swan King sudah memberitahuku setiap kejadian, setiap detail. Jadi kamu seharusnya menerima tawaranku. Wen 11. Jika kamu bersamanya. Hanya ada penderitaan dan kebohongan, mengapa tidak memberi dirimu satu kesempatan, juga memberiku satu kesempatan, biarkan aku membantumu. Berdiri di sampingmu dengan hak, mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Wensi, aku Hilinjo bersumpah. Seumur hidup hanya mencintaimu, apapun yang terjadi. Aku akan selalu mencintaimu, selalu melindungimu. Maukah kamu menikah denganku? P.I. Aku sangat berterima kasih kamu telah menyelamatkanku. Aku juga berterima kasih atas perasaanmu. Tapi, sekarang aku tidak punya apa-apa. Nama buruk. Membawa kebencian. Apa yang kamu dapatkan dengan menikahiku? Posisi istri direktur grup PI. Banyak orang menginginkannya. Kamu menikahiku. Untukmu. Untuk grup PI. Untuk grup PI. Tidak ada manfaatnya. Dan aku bukan bunga kecil yang polos. Sekonyol itu, dengan pengakuan dan janji murahanmu, aku akan langsung terjun. Dan hancur berkeping-keping, lagi pula, menurutmu. Adakah kucing yang tidak mencuri ikan? Kekayaan, kecantikan. Berbagai godaan, Tuan Pei. Bisakah kamu jamin tidak akan berubah hati selamanya? Wen 11, kamu benar-benar meremehkanku. Meremehkan ketulusanku, aku katakan sekali lagi. Jika kamu tidak percaya, aku bisa langsung mencari pengacara, membuat perjanjian. Jika suatu hari aku PI mengkhianati, atau melakukan apapun yang menyakitimu. Semua saham dan aset grup PI. Perdagangan global akan menjadi milik Wen 11, aku akan kehilangan segalanya. Keluar tanpa membawa apa-apa, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum tertinggi. Berlaku segera.
Wen 11, ketulusan dan belenggu seperti ini. Cukup untuk membuatmu tenang? Beranikah? Memberikan dirimu padaku sekali, memberi dirimu kesempatan untuk bangkit kembali. Baik, Kamu setuju? tapi aku punya syarat. Pertama, bantu aku merebut kembali Wen dari Hilinyo. Kedua, bantu aku menyelidiki kebenaran kematian orang tuaku. Aku ingin mereka tenang di alam baka. Ketiga, aku akan membuat Hilinyo dan Swan King mendapat balasan yang setimpal, hancur reputasinya, kehilangan segalanya. Jika kamu bisa memenuhi 3 syarat ini, aku akan menikahimu. Tidak. Kamu mengingkari janji. Wen 11, aku akan membantumu sekuat tenaga. Tanpa mempedulikan apapun, tapi pernikahan. Seharusnya bukan transaksi dingin. Atau alat untuk balas dendam. Aku menikahimu. Karena aku mencintaimu. Aku ingin melindungimu, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Soal balas dendam dan merebut kembali Wen Group, itu hakmu. Peye, kamu benar-benar bodoh. Kalau begitu Bos Wen, kerja sama kita kali ini bisa dibilang tercapai. Selamat bekerja sama. Hilinyo, kebohongan selama 5 tahun ini. Kebohongan saya selama 5 tahun ini. Akhirnya benar-benar berakhir. Pertemuan kita berikutnya akan menjadi awal pembalasanmu. Swan King yang tak ada habisnya ini. Xiao 11, kamu pergi kemana? Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang penting. Wenshi, aku tahu kamu masih marah di rumah. Telur, jangan bertingkah lagi. Kamu juga sudah tidak kecil lagi. Kabur dari rumah dan menghilang. Sebegitunya kamu bertingkah, harus ada batasnya. Wenshi. Apa yang terjadi? Dia membuang semua obatnya. Apa dia tahu ada sesuatu di susu? Tidak. Tidak mungkin. Aku melakukannya dengan sangat rahasia. Tidak. Tidak mungkin. Xiao 11 sangat mencintaiku, demi memberiku anak. Dia menahan mual setiap hari minum obat sebanyak ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia merobek foto kita? Pasti dia sedang marah. Sengaja membuatku kesal. Ringtone HP Xiao 11, aku tahu dia tidak tega meninggalkanku. HP Xiaoxi. Takut apa? Lagi pula Wen 11 juga tidak ada. Dulu membuat orang tuanya tewas dalam kecelakaan, seluruh perusahaan. Sudah kuambil alih, kapan dia memotret? Yang di kantor itu bukan angin. Itu dia. Hari ini salahku, membuatmu tersakiti. Ada apa? Wen 11, kamu ngapain? Kalau tidak sakit tidak perlu. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Pantasan, dia seperti orang yang berbeda. Dia seperti orang yang berbeda. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan Wen 11 meninggalkanku. Dengar, gunakan segala cara, pasar gelap, detektif swasta, monitor lalu lintas, bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 meter. Kalian harus menemukan keberadaan Wen 11. Hidup harus ketemu, mati pun harus ketemu mayatnya. Ya, pasti. Selain itu, baru dapat kabar. Kelompok keuangan top internasional, Ing Group bersiap memilih mitra strategis baru di kota Thai. Grup Wen kita juga termasuk dalam daftar undangan. Ing Group yang menguasai ratusan rantai industri global. Mengen Takin Kaki, Wall Street Pun Jematar. Mereka mengundang kita, benar-benar nyata. Oh, ini kesempatan emas untuk masuk lingkaran elit internasional. Bagus, sangat bagus. Suruh asisten Su, suruh wakil presiden Su, persiapkan semuanya. Gunakan semua sumber daya grup, apapun biayanya. Harus dapatkan kerja sama dengan Ing. Asal dapat kerja sama dengan NV Group, lalu lancar. Dapatkan sisa 10% saham itu. Nanti, biar Xiao 11 semau-maunya, dia hanya bisa patuh. Menempel di sampingku,
melayani aku bersama One King. Belum cukup, Hilinyo selama 5 tahun ini. Hampir menguras habis dasar grup Wen. HP harus temukan kelemahan yang lebih mematikan. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Tidak perlu terlalu memaksakan diri. Untuk menghadapi Hilinyo masih ada aku. Keluar dari bisnis 5 tahun, perbedaan informasi terlalu besar. Aku harus cepat masuk peran, baru bisa di saat kritis. Memberikan pukulan mematikan, tidak bisa selalu mengandalkanmu. Bagus, ini baru bos Wen yang aku kenal. Katakan, ada apa yang perlu dibantu? Analisis strategi. Atau kekurangan dana, atau ini. Proyek luar negeri. Masalahnya. Lupa memberitahumu, Hilinyo. Akhir-akhir ini seperti orang gila mencari-cari kamu. Dia menyerahkan perusahaan ke Swan King, katanya. Untuk kerja sama grup, sampai lupa makan tidur. Dia begitu peduli padamu, apakah kamu sedikit saja luluh? Peduli. Yang dia pedulikan adalah daging gemuk grup ini. Dan saham yang akan segera didapat. Seorang penipu yang memainkan peran cinta selama 5 tahun. Kepeduliannya tidak bernilai sama sekali, apalagi. Aku dan dia masih memiliki dendam darah, dendam belum terbalas. Bagaimana mungkin aku memaafkannya? Wen 11. Aku. Boss Pei, Aini Yang and Deminta. Semua bukti tentang Swan King menyewa orang untuk menculik dan melukai Nona Wen. Serta aliran dana di dalamnya dan pengakuan orang yang terlibat. Dia masih membantuku menyelidiki ini untuk perjanjian atau... Wen 11, apa yang akan kamu lakukan? Tolong bantu aku mengirimkan ini. Secara anonim kepada Hilinyo. Karena kamu bilang dia sangat peduli padaku, aku ingin melihat. Antara grup Ni dan Swan King. Siapa yang akan dipilih Hilinyo? One King, kantor ini sangat megah. Bos He sangat baik padamu, tidak ada cara. Linyo hanya ingin memberikan yang terbaik untukku, posisi ini. Cepat atau lambat akan menjadi milikku, oh ya One King. Katanya Wen Si Hailong. Bos He mencari dia seperti orang gila, apa katamu? Wen 11 hilang, bagus, benar-benar pertolongan langit. Selama 5 tahun ini aku mengurus perusahaan untuknya. Tidak lain untuk momen ini. Setelah kerja sama Wen Group dan didapat. Dan saham sudah hampir semua dialihkan. Hilinjo, hanya batu loncatan untukku naik ke puncak, dengar. Bos He bahkan tidak mengurus perusahaan lagi. Hanya sibuk mencari dia, jangan dengarkan kabar burung. Linyo hanya berpura-pura di depan dewan direksi. Yang paling penting di hatinya adalah aku dan kerjasamanya. Tidak lama lagi. Aku akan menjadi Nyonya He yang sah, oh tidak. Pemilik sebenarnya dari Wen Group. Su Wanqing. Apa yang kamu omongkan, posisi Nyonya He? Hanya bisa milik Wen 11. Bos He, aku pergi dulu. Aku ulangi, posisi Nyonya He. Hanya bisa milik Wen 11. Kakak Linyo, kamu membuatku takut. Aku baru saja mengobrol dengan teman baik, hanya bercanda. Tenang saja, dia tidak akan bicara sembarangan. Bercanda. Lalu ini semua juga bercanda? Kak Linyo, suamiku, dengarkan penjelasanku. Foto ini pasti palsu, pasti hasil editan. Ada orang yang ingin menjerumuskanku, mencoba memecah belah hubungan kita. Pasti Wen 11, dia pasti pelakunya. Su Wanqing, kau berani sekali. Wen 11 tidak tahu apa-apa. Aku sudah membuatnya kehilangan kemampuan untuk menjadi ibu. Tujuannya agar kau bisa tenang. Kenapa? Masih belum puas? Kau masih mau menyuruh orang untuk menyerangnya? Kau ingin menghancurkannya sepenuhnya? Lalu aku? Hilinjo. Sudah 5 tahun. Setiap hari aku seperti tikus di selokan. Melihatmu dan Wen 11 pamer cinta di luar, melihat semua orang. Mendoakan kalian bahagia selamanya. Kesalahannya adalah menghalangi jalanku. Padahal akulah istri sahmu, akulah yang menemanimu berjuang. Kenapa dia yang menikmati semuanya? Kenapa aku harus hidup dalam bayang-bayang? Kenapa? Aku sudah memberikan status terpenting padamu. Kau masih belum puas? Kau benar-benar mengecewakanku. Besok, aku akan menyuruh pengacara memberikan surat cerai padamu. Kau mau menceraikanku demi Wen 11? Selama ini, berapa banyak orang di perusahaan yang memakiku? Mengatakan aku adalah selingkuhan Hilinyo.
Aku sudah memberimu segalanya. Bersabar sampai sejauh ini masih belum cukup? Wen 11 sekarang hanya hilang. Kau mau meninggalkanku demi dia? Ini bukan urusan Wen 11. Aku yang salah padamu. Katakan saja kompensasi apa yang kau inginkan. Yuan, rumah atau... Kompensasi? Penghinaan yang kualami selama ini. Air mata yang kutumpahkan, masa muda yang terbuang. Bagaimana kau bisa menggantinya? Dengan uang? Apakah uang bisa mengembalikan semua yang hilang? Cukup, Swan King. Kapan kau belajar menjadi seperti Wen 11? Bertingkah tanpa alasan. Aku sarankan kau berhenti di sini. Aku yang bertingkah tanpa alasan? Apa kau sudah jatuh cinta padanya? Apa kau sudah berubah hati? Su Wan Qing, kau gila. Ya, aku gila. Kau yang membuatku gila. 5 tahun lalu kau bilang, setelah kau dapat saham Wen Group, kita akan bercerai. Sekarang semuanya hampir berhasil. Tapi kau mau menyingkirkanku. Kau anggap aku APA? Bida yang bisa dibuang setelah digunakan? Hilin Zhou, aku bertahu kamu, tidak mungkin. Diam. Kamu memukulku. Pukula. Seperti kamu memukul Wen 11. 99 pukulan, kamu yang lakukan sendiri. Darahnya tumpah di mana-mana. Dia masih memanggil namamu, Linyo. Jangan lanjutkan lagi. Oh, Aku dulu juga tertipu olehmu. ya. Lalu apa? Dia hanya merasa itu kamu ingin bercerai. Boleh, berikan 25% saham Wen Corporation kepadaku. Kalau tidak, aku akan ungkapkan pernikahan palsu dan semua hal tentangmu. Kepadanya, kalian semua akan hancur. 25%, kamu ingin mengendalikan perusahaan ya? Sebulan lagi, kamu akan dapat 10% saham lagi. Apa yang kamu takutkan? Siapa yang mengendalikan perusahaan? Siapa yang memimpin? Kamu tahu semuanya. Mengancamku, Su Wan King. Kamu terlalu tidak mengerti, kalau tidak bisa dipertahankan. Kenakan nayawamu untuk menebus dosa kepada Wenshi. Hilin Zhou, kamu tega melakukan ini padaku demi Wen 11. Kamu memang pria yang tak berperasaan, tidak bisa. Perusahaan dan saham belum didapat, sekarang belum bisa memprovokasinya. Kakak Linyo, aku salah. Aku benar-benar takut kamu akan jatuh cinta pada Wen 11. Aku terlalu mencintaimu, jadi kehilangan akal sehat. Melukainya, Kak Linyo, maafkan aku ya. Kita seperti dulu lagi, kuasai Wen Corporation. Lawan dia. Kalau kamu bisa berpikir seperti ini, bagus. Kak Linjo. Sudah lama kamu tidak mencariku, tidak rindu padaku? Wan King selalu mengerti, seharusnya tidak akan seperti Wen 11 lagi, membuat ulah tanpa alasan. HMPH, sifat buruk pria tidak akan pernah berubah, Kak Linyo. Aku akan patuh mulai sekarang, maafkan aku ya. Kali ini aku maafkan, setelah menemukan Wen 11. Bujuk dia saja, jangan diulangi lagi ya. Wen 11. Hilinyo dan Suan King. Kembali ke kamar pernikahan kalian. Sepertinya aku salah strategi, terlalu menganggap dia peduli padaku. Hati-hati langkahnya. Jangan mengintip ya. Apa sih? Misterius banget. Sudah baik. Saka, Linyo, ini. Xiao 11, mulai hari ini. Ini adalah rumah kita, rumahku dan rumahmu. Xiao 11, ada aku di sini. Aku sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, apa yang belum aku alami. Untuk seorang pria, tidak perlu sampai segitunya. Tenang. Bagus kalau begitu. Oh iya. Hilinyo masih punya waktu 1 bulan. Untuk mendapatkan semua saham, aku harus cepat menghalanginya. Mengambil kembali perusahaan, juga membuat orang tuaku di alam baka. Tenang. Aku bantu kamu. Tapi sebelum itu, kamu harus periksa ke rumah sakit dulu. Pulihkan dulu kesehatanmu baru bisa melawan mereka. Bukan begitu? Baik, aku dengar kata-katamu. Jangan lupa oleskan obat, jangan kena air. Ada apa? Oh, kamu pergi ke taman kecil dulu,
Tunggu aku di sana. Aku mau menerima dulu, nanti aku nyusul. Ya, baik. Bos He, ada kabar kalau istri Anda ada di rumah sakit. Cepat bawa aku ke sana. Punggung ini. Xiao 11, akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Maaf, kami salah orang. Bukan Xiao 11 ya. Apa yang terjadi? Dia pergi ke mana sebenarnya? Maaf Bos He. Mungkin karena punggungnya terlalu mirip. Orang yang memberi kabar jadi salah. Xiao 11. Bos He. Mungkin aku salah dengar. Kenapa dia ada di sini? Wen 11. Lain kali tidak perlu lagi bersembunyi, ada aku di sini. Kamu tidak perlu takut padanya. Kakak, kamu dan aku di sini. Tidak takut Bos He tiba-tiba kembali? Dia bisa cari wanita. Kenapa aku tidak bisa cari pria? Lagi pula. Dia sibuk mencari wansi sekarang. Dia pasti tidak akan datang ke sini. Sudah 5 tahun ikut aku, kok masih penakut begini? Maaf, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Wen 11, kamu sudah berani ya? Aku ingin tahu. Berapa lama kamu tahan tidak pulang? Untung ada Wan King yang penurut dan baik hati. Wan Qing, Cepat ke kamar mandi. Wan King, ada di rumah? Kenapa tidak merespon aku? Sayang. Terlalu tinggi, aku takut. Tidak bisa melompat. Tidak APA. Di bawah ada simak, tidak akan mari. Ayo, turun. Dengarkan aku. Benar-benar tidak bisa. Ayo, turun. Yang baik, ya? Turun, lain kali aku tambah bayaranmu. Cepat, cepat, cepat. Wan Qing, Kak Lin Jo, kenapa kamu datang? kamu tidur? Aku sudah memanggilmu berkali-kali. Kamu tidak dengar? Kak Lin Zou, mungkin aku baru minum obat tidur. Tidur terlalu nyenyak. Akhirnya kamu datang menjengukku. Aku sangat merindukanmu. Aku terlalu banyak berpikir. Wan King, aku belum makan. Buatkan aku mie. Ya. Sayang. Cicipi, sayang. Aku akan buatkan kopi untukmu. Sayang, Kaget aku. kenapa baru pulang? Aku masakan makanan favoritmu. Mie kuah ikan. Duduk, duduk. Zayaksi. Kamu di mana sih? Hilin Jo, makan di piring. Tapi mikir di panci. Tunggu sampai aku transfer semua saham. Lalu cari cara kerjasama dengan grupnya. Nanti, kamu yang akan memohon padaku. Sudah 5 tahun keluar dari dunia bisnis. Aku akan bantu kamu cepat paham. Proyek inti grup nih, biar kamu mudah mengerjakannya. Bos A begitu dermawan. Tidak takut aku bocorkan rahasia? Soalnya nilainya jutaan loh. Kalau Bos Wen mau jual, aku bisa hubungi pembeli, komisi bagi 2. Boss Pay. Ternyata dia serius seperti ini. Boss Pay malam yang cengkehnya. Pertama kali lihat. Boss Pay begitu lembut pada wanita. Pasti calon istri direktur. Pantasan dulu direktur menjaga jarak.
Ada apa? PY, karyawanmu sepertinya salah paham tentang kita. Soal tunangan. Kamu tak perlu buru-buru menyangkal. Karena ini akan segera menjadi salah satu senjatamu yang paling tajam untuk merebut kembali Wen Group. Apa maksudmu? Teh hijau atau teh hitam? Aku benci teh hijau. Kak Linyo, kabar besar. Direktur Group. Tunangan misteriusnya sekarang ada di Taichung. PIY ternyata punya tunangan. Ini bisa jadi titik balik. Tak peduli bagaimana PY dulu. Sekarang dia punya kelemahan, asal kita bisa dapatkan. Tunangan ini, kerjasama dengannya akan mudah didapat. Ide bagus. Tapi kita bahkan tak tahu siapa dia. Bagaimana melanjutkan? Aku mengundang semua orang penting di Taichung. Dengan alasan acara amal, tunangan misterius ini pasti termasuk di dalamnya. Dapatkan ini. Wen Group akan kokoh seperti Gunung Tai. Wan Cheng, kamu benar-benar pendamping yang setia. Semua untuk masa depan kita, Kak Linyo. Bos Pei, ini dari Wen Group. Mereka menekankan harap Anda hadir, menggandeng tunangan direktur. Wen Group, mereka tahu identitasku? Tidak, yang mereka undang hanyalah tunangan Nyi Group. Seseorang dengan identitas ini saja. Ternyata gelar ini sangat berguna. Daripada menunggu pasif, lebih baik menyerang aktif. Bos PI, pinjam gelar tunanganmu. Dengan senang hati, Nyonya tunangan, maukah menghadiri? Dan berakting bersamaku? Aku sudah tak sabar melihat ekspresi hancur mereka. Baik, aku juga sudah tak sabar. Astaga asisten Su, kalungmu ini. Apakah ini air mata laut dalam yang dibeli? Bos Hi dilelang dengan harga tertinggi? Dengar-dengar memecahkan rekor. Kak Linyo, semahal ini? Apa yang dikatakan Direktur Li benar? Asalkan kamu suka, itu cuma uang receh. Bos Hi benar-benar sangat mencintaimu. Bahkan Nona Wen pun tidak bisa menandingimu. Jangan asal bicara, aku cuma asisten. Wensilah istri Hi. Kalung ini cuma tanda apresiasi Bos Hi atas kerjaku. Asisten Su, kamu terlalu rendah hati. Kamu bisa mengundang tunangan CEO I. Kerja sama ini sudah pasti terjadi. Perusahaan Wen di bawah kepemimpinan kalian berdua. Pasti akan lancar tanpa hambatan. Perusahaan yang sebelumnya kerjasama dengan Bos Pei sudah go public. Jangan lupa bantu kami nanti. Kerjasama untuk saling menguntungkan, serius. Bos Hi dan asisten Su berdiri bersama. Sungguh cocok. Kalau bukan karena Wen 11. Asisten Su, kamu pasti sudah jadi istri Hi. Jangan asal bicara, Kak Linyo akan marah. Wan Cheng. Kerja sama kali ini berhasil karena perencanaanmu. Tunangan CEO I telah tiba. Wen Shi. Kenapa bisa dia? Wen 11, di saat penting perusahaan. Kamu datang untuk mengacau, ya? Xiao 11, kemana saja kamu selama ini? Kamu tahu tidak? Betapa sulitnya aku mencarimu? Ini bukan tempatmu. Ayo pulang denganku. Bos Hi sibuk menemani istri kecilmu. Mesra sekali. Masih sempat mencariku, sungguh mengharukan. Istri kecil? Bukankah istri Bos Hi adalah Wen 11? Xiao 11, ini semua salah paham. Waktu itu di kantor, aku sedang mabuk. Asisten Su cuma membantuku. Nyonya, aku dan Bos Hi sedang membicarakan urusan penting. Tidak ada waktu untuk permainanmu. Lebih baik kamu pergi. Jangan ganggu kerja sama kami dengan... Siapa kamu? Berani bicara seperti itu padaku? Kamu! Xiao Shi. Sudah bertahun-tahun kamu tidak urus perusahaan. Sudah bertahun-tahun kamu tidak urus perusahaan. Sama sekali tidak mengerti. Serahkan pada aku dan Wan King. Kamu pulang dulu. Setelah kami selesai, baru. Kenapa aku harus pergi? Hilinyo, sepertinya kamu tidak paham situasi. Aku adalah orang yang kalian cari-cari untuk disanjung. Tunangan CEO Grupmu. Hahaha, kamu adalah tunangan Peye. Dengar semua, seorang ibu rumah tangga yang sudah 5 tahun di rumah. Diusir dari rumah. Berani-beraninya mengaku sebagai tunangan Peye. Wen Shi. Mimpi di siang bolong juga ada batasnya.
Kamu bahkan tidak tahu pintunya menghadap kemana, kan? Lebih tahu daripada asisten seperti kamu yang naik jabatan dengan cara kotor. Lebih banyak tahu. Nona Wen 11, apakah sudah gila karena tertekan? Berani mengaku sebagai tunangan PY. Benar, Sudah tua masih cemburu dan berulah. Sangat memalukan. Kerjasama ini sangat penting bagi perusahaan. Jian Kaun Perpetuate Owner di sini. Satpam, Nyonya sudah lelah, tolong antar dia keluar. Siapa yang berani? Berhenti. Siapa yang berani menyentuh istriku? Istri. Xiaoxi. Siapa pria liar ini? Selama kamu menghilang. Apakah setiap hari bergaul dengannya? Kamu. Hilinyo, jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membuat tanganmu tidak bisa diangkat selamanya. Dengan kemampuanmu, seorang gigolo yang hidup dari Wen 11. Berani bersikap sok di depanku. Hilinyo, menurutku, kamu dan asisten Su di sampingmu ini baru benar-benar memalukan. Ternyata cemburu, dihibur saja akan baik. Jian Kaun Perpetuate. Meskipun kamu marah padaku, tapi patung orang tua. Apakah mereka juga tidak mau lagi? Diam, kamu tidak pantas menyebut orang tuaku. Mereka tidak. Kakak Linyo, lihat baik-baik. Wen 11 menghilang, bergaul dengan pria liar ini. Dia sudah selingkuh, kamu masih tidak tahu. Kamu masih tidak tahu, dibodohi. Jangan sampai Hilinyo tahu. Aku yang bocorkan kebenaran kecelakaan itu. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Hilinyo, lihat baik-baik. Nama di surat nikahmu. Apakah aku? Apa hubunganku denganmu? Xiao 11, apa yang kamu omongkan? Omong kosong. Lihat baik-baik. Nyonya Hi yang diakui secara hukum adalah Swan King, sedangkan aku, Wen 11, dia dengan surat nikah palsu. Bodoh yang tertipu selama 5 tahun penuh. Ya ampun, surat nikah. Pasangannya adalah Swan King, si nona besar Wen. Benar-benar tertipu pernikahan selama 5 tahun. Ya, tertipu pernikahan selama 5 tahun. Menipu harta dan menipu penampilan, dia bahkan membangun citra sebagai suami yang mencintai istri. Wen 11 bahkan memberikan perusahaan padanya. Hatinya terlalu kejam. Wen 11, apakah kamu benar-benar ingin berakhir dengan kehancuran? Jika terus berlanjut, tidak akan ada manfaatnya bagimu. Aku sudah bilang, jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membuat tanganmu ini tidak bisa diangkat selamanya. Minger, siapa kamu berani menggelanjaku? Satpam, apa yang kalian tunggu? Cepat usir pria liar dan wanita gila yang mengacau ini. Keluarkan mereka. Tunggu, orang ini terlihat sangat familiar. Dia adalah Peye. C-O-N-Y, Peye. Tidak mungkin ini. Ini pasti pengganti yang dipanggil oleh Wensi. Bos PI, itu asisten Lin. Dia benar-benar CEO ini. Selesai, Hilinyo kali ini. Menendang besi, Ing bisa menghancurkannya. Lebih mudah dari memencet semut. Sekarang, Bos Hi masih berpikir aku sedang berakting? Tidak, selesai. Kak Linyo, bagaimana dengan perusahaan kita? Semuanya, izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Nona Wen 11, bukan hanya tunanganku, tapi juga calon istri CEO Group di masa depan. Setelah ini, harap semua bisa banyak membantu. Tentu saja, Bos Pei tenang saja. Aku segera menghentikan. Semua kerjasama dengan Hilinyo, Nona Wen. Bos Pei, selesai. Tarik Jerkin anfak bersama. Hilinyo, sebenarnya, bisa bertemu Peye, harus berterima kasih pada 5 tahun lalu. Minuman yang kamu berikan padaku. APA, pria malam itu adalah kamu? Terima kasih, Bos Hi. Niat jahatmu membuatku mendapatkan keberuntungan. Xiao 11, ini semua salah paham. Aku tahu kamu mencintaiku. Mari kita mulai lagi, baik? Hentikan aktingmu yang memuakan. Hilinyo, Swan King. Aku beri kamu 3 hari. Dalam 3 hari, serahkan grup Wen. Dan semua saham, atau aku akan membuatmu hancur. Dijebloskan ke penjara.
Bagaimana, Linyo? Semuanya hancur, kita tidak punya apa-apa lagi. To cut APA? Asal kita bisa mengendalikan dewan direksi, para rubah tua itu, perusahaan. Masih ada di tangan kita, saham. Saham, tidak akan lari. Begitu saham didapat, aku akan mentransfer semuanya. Dan menendang Kelly SI bodoh seperti kamu. Hilinyo, kamu tunggu saja. Minum dulu. Selamat ya. Langkah pertama balas dendam, sangat bagus. PY. Terima kasih. Wen 11, aku. Hilinyo mengadakan rapat umum pemegang saham dadakan. Minta aku datang jam 10. Perlu aku temani besok? Tidak perlu. Pertarungan ini aku ingin hadapi sendiri, sekalian lihat mereka. Bisa main apa lagi? Katanya rapat jam 9, sekarang sudah jam 9.45. Mana Wenshi? Biarkan para direktur menunggu begitu saja? Inikah sikapnya kembali ke perusahaan? Benar juga. 5 tahun tidak terlibat, gaya masih sama sombongnya. Menurutku, lebih baik bos yang memimpin. Ibu rumah tangga, ngerti apa tentang bisnis? Menurutku, Bos He sudah berjasa besar selama ini. Dewan direksi seharusnya menunjuk Bos He. Wenshi, kembali saja ke dapur. Benar. Para direktur, jangan lupa perusahaan ini bernama Wen. Nona Wen, kamu sudah meninggalkan perusahaan selama 5 tahun. Dunia bisnis sudah berubah, semuanya sudah berbeda. Kamu, 5 tahun, memang lama. Cukup lama untuk membuatku melihat jelas. Bagaimana beberapa parasit menggerogoti merek emas grup Wen sampai babak belur. Wen 11, kamu ngomong apa? 5 tahun. Cukup lama untuk membuatku melihat jelas prestasi gemilang ini. Tim inti, tingkat turnover mencapai 45%. Penyalahgunaan dana perusahaan lebih dari 1 miliar, belum lagi manipulasi. Menyeret perusahaan ke dalam lumpur. Nona Wen, posisi direktur SDM bisa kamu pegang, Tuan Lee. Tolong pertimbangkan lagi. Tapi syaratnya, kamu harus bisa meraih kerjasama dengan keluarga, dari Tai Cheng. Kalau kamu berhasil, kami semua direktur akan tunduk dan secara resmi mengangkatmu sebagai Presiden Grup. Keluarga saudari Tai Cheng. Semua orang tahu, itu adalah tulang yang sulit dikunyah. Orang dalam industri tahu, kakek Su punya mata yang tajam. Wataknya juga lebih keras kepala, Wen 11. Jika kamu bisa mengunyah tulang ini, aku, Su Wancheng, akan menjadi yang pertama yang benar-benar mengakui kamu, HMPH. Aku akan menunggu melihatmu jatuh berkeping-keping. Lauli benar, mari kita lakukan seperti ini, benar. Bos Wen, mari kita lihat kemampuanmu. Keluarga Su dari Taicheng, tantangan ini, aku, Wen 11. Terima. Kakek Su dari Taicheng. Profesi dengan lukisan lanskap Su Fengmian. Hari ini, lukisan, pinus dan bangau panjang umur, ini, aku pasti dapatkan. Bos Wen, nanti. Aku akan diam-diam menjadi pendampingmu yang baik. Ketika kamu butuh aku menawar, beri aku isyarat mata saja. Wah, bukankah ini Nona Wen? Dan sang pelindung bunga? Kebetulan sekali. Hei, Wenshi. Asalkan kamu kembali, bersedia kembali padaku, hal-hal sebelumnya. Bisa kita hapus, perusahaan, saham. Kita bisa memulai segalanya dari awal. Hilinyo, kamu pasti sakit parah. Ingin membeli lukisan Su Fengmian untuk menyenangkan kakek Su? Selama aku di sini, jangan harap berhasil. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan muka. Kamu siapa? Berani menggonggong di hadapanku? Lelang akan segera dimulai, Xiao 11. Jangan merusak mood karena hal-hal kotor, ayo pergi. Selanjutnya, adalah barang yang paling dinantikan, karya terakhir. Sang Maestro Lukisan Tiongkok, Su Fengmian. Pinus dan bangau panjang umur, harga awal 10 juta, mulai sekarang. 15 juta. 20 juta, 30 juta. 40 juta. 50 juta. Wah, kedua wanita ini saling berhadapan, suasana tegang sekali. Iya, satu lebih keras dari yang lain, sepertinya sudah niat dapatkan. Ini akan jadi tontonan menarik. Tidak, sentuhan kuas yang berubah ini. Detail teknik goresan batu, terasa kaku karena tiruan. Goresan sulau alami dan kuat, penuh kekuatan, tapi kekuatan lukisan ini terasa dangkal,
ini palsu. Xiao 11. Wah, Nona Wen ini terjebak, sepertinya. Menggunakan kartu kredit Postpay. Pulang nanti sulit menjelaskannya, beli barang dengan bantuan pria. Meski menang lelang, bukan kemampuan sendiri. Nona Su, mulutmu lebih kotor dari toilet. Kemampuanmu menuduh orang lain seperti pencuri. Kalau kau nomor 2, tak ada yang berani bilang nomor 1. Jangan lupa, kalung di lehermu, baju yang kau pakai. Semua uang yang kau habiskan adalah milik keluarga Wen. Kau, Sudah, Wan King. Perhatikan situasi. Lelang 8, sesuai aturan, saya minta izin naik panggung. Untuk memeriksa lukisan dari dekat. tentu saja boleh. Silakan, Nona Wen. API, dia juga bisa memeriksa? Dari mana dia paham soal ini? Berlagak, benar-benar merasa diri ahli harta karun. Nanti aku lihat bagaimana kau turun panggung. Nona Wen, sudah ada kesimpulan? Sangat menyesal. Barusan salah lihat, terjadi kesalahan penilaian. Lukisan ini, setelah diperiksa dengan teliti, memang asli. Asli Tampa Caraguen, benar. 55的, hahaha. Sungguh memalukan, kalau tak mampu beli ya bilang saja. Berani menjelekkan karya master, sungguh picik. Tak pantas ditampilkan. 100 juta. Wah, 100 juta, Nona Wen benar-benar serius. 150 juta, 200 juta. 300 juta. 1 miliar. Wan Qing, kau hila? E-miliar? Ini hampir semua uang tunai yang bisa digerakkan di perusahaan. Kalau kau terus menawar, begitu rantai keuangan putus. Kita berdua hancur. Kakak Linzu, jangan takut. Asal dapat lukisan ini, menyenangkan hati kakek Su. Sumber daya dan proyek keluarga Su akan terus mengalir. Nanti, uang segini apa artinya? Kaya dalam risiko, kita berjuang, ya. 1 miliar. Wah, 1,5 miliar. Nona Suwancing menawar 1,5 miliar. Ada kolektor lain yang mau menaikkan? 1,5 miliar sekali. Aku tidak ikut lagi. Wen 11. Uang bukan masalah. PY, terima kasih. Mungkin kau benar. Mungkin aku tidak bisa menahan perusahaan ini lagi. Ikan sudah masuk perangkap. 1,5 miliar 2 kali, 3 kali. Terjual. Selamat kepada Nona Suwancing. Wen 11, lihat, alangkah baiknya jika kau menyadari kenyataan lebih awal. Sekarang kau pulang bersamaku, semua ketidaknyamanan di masa lalu. Aku tidak akan mempersoalkan lagi. Wah, Wen 11, kau menyerah ya? Sepertinya karya asli Su Fengmian. Dan posisi Presiden Grup Wen, kau akan kehilangan keduanya. Menyedihkan sekali, seperti anjing terlantar. Hilingzu, Suwan King. Selamat, kalian membeli barang bagus dengan harga 1,5 miliar. Semoga besok di acara apresiasi Pak Su, kalian masih bisa tertawa senang. PY, ayo pergi. Baik. Tuan, lihat lukisan ini, barang antik, semuanya bagus. PY, sebenarnya lukisan itu. Pergi. Hati-hati. Kotor sekali, pengemis tua. Satpam, dari mana orang ini? Segera usir dia. Suwan King mengganggu orang tua. Kau tidak takut dapat balasan? Terima kasih. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Apakah terluka? Tidak apa-apa, gadis baik, terima kasih ya. Barang kecil yang tidak berharga ini, untukmu. Hehe, anggap saja sebagai balasan karena menolongku. Wah, Wen 11, kalah di lelang. Lari ke sini menges sampah. Tapi pengemis ini. Dan barang rongsokannya, cocok sekali dengan penampilanmu yang lusuh. Sedala Wan Qing, Xiao 11, besok adalah pesta ulang tahun Pasu. Aku menyarankanmu, berhati-hatilah. Nona Su. Jaga mulutmu. Jika kau berani bicara lagi. Kata-kata kotor, aku tidak segan memberimu pelajaran. Apa artinya merasakan keterpurukan? Ini tidak mungkin. Lukisan manggis legendaris sangat berharga. Pak Su menganggapnya sebagai nyawanya, tidak pernah memberikannya. Bagaimana bisa? Berada di tangan orang tua di jalanan?
Kakek. Lukisan manggis ini, dari mana Anda mendapatkannya? Gadis kecil, kau tidak hanya baik hati, tapi juga mata yang tajam. Sejujurnya, aku ini, margaku Su. Su? Anda adalah Master Su Fengmian? Su Fengmian? Tidak mungkin. Wen 11, kau gila karena lukisan? Pengemis tua ini. Bagaimana mungkin dia adalah Master Su? Sebuah lukisan dapat diberikan kepada orang yang mengerti dan menghargainya, itulah takdirnya. NAK. Orang baik hati tidak akan dikecewakan oleh langit. Lukisan bambu gunung ini, kuberikan padamu yang berjodoh. Wah. Lihat siapa yang datang. Bukankah ini Nona Wen yang kemarin dilelang? Gagal di akhir? Apa? Serius bermaksud membawa barang berharga dari tumpukan sampah ini untuk memberi selamat ulang tahun Pak Su? Wan King, jangan bicara seperti itu, 11-11 sudah berusaha keras. Tapi soal hadiah ini, memang agak sederhana. Pak Su sudah terbiasa melihat barang langka, seleranya tinggi, 11-11. Nasihatku, akui kesalahan sekarang, ikut aku pulang. Lebih baik daripada nanti mempermalukan diri dan mempermalukan keluarga Wen. Keluarga Wen? Dia itu bagian keluarga Wen yang mana? Iya, bawa ember rusak. Berani datang ke pesta ulang tahun Pak Su? Memang, Bos Hi itulah yang hebat. Ternyata kabar itu benar. Wen 11 diusir oleh Bos Hi. Bos Pei juga hanya main-main dengannya. Siapa berani omong sembarangan lagi? Semuanya tenang. Sesi pemberian hadiah dimulai. Pak Su, semoga berkah seperti Laut Timur, umur panjang seperti Gunung Selatan. Pak Su, semoga panjang umur. Pak Su, selamat ulang tahun. Pak Su, saya tahu Anda sangat menyukai karya Tuan Su Fengmian. Jadi dengan susah payah, saya mengeluarkan dana besar 1,5 miliar. Di lelang top, untuk membeli karya asli Sulau nomor 22. Pinus dan banga panjang umur. Semoga Anda, berkah seperti Laut Timur, umur panjang seperti Gunung Selatan. Pinus dan banga panjang umur. Sipat, Bentangkan Bayar Kulihat. Astaga, benar pinus dan banga panjang umur. Kondisinya, aura ini. 1,5 miliar, Bos Hi benar-benar mengeluarkan modal besar. Sungguh tulus, sepertinya kerja sama keluarga Su dan Wen. Pasti Bos yang dapat. Selamat, Bos Hi. Selamat. Bangsat. Kalian berani sekali. Berani beraninya menipu dengan lukisan palsu sejelek ini. Lukisan palsu? Ah, palsu? Bagaimana mungkin? Ini pasti tidak mungkin palsu. Sertifikat lelang jade. Kami bayar 1,5 miliar. Pak Su, tenanglah. Bagaimana mungkin? Lelang jihad. Sertifikat penilaian hitam di atas putih. Aku, Ilo, mereka semua beli. Seluruhnya 1,5 miliar. Apakah aku hanya membeli lelucon besar? Anda lihat lagi baik-baik. Apakah ada yang salah dilihat? Hahaha, salah lihat. Aku sudah mendalami bidang ini selama 60 tahun, belum sampai pikun. Kau orang kecil seperti kau mau mengajari aku cara menilai lukisan? Lukisan ini, tinta terlihat mengambang, tidak ada kedalaman, goresan kuas lemah. Sama sekali tidak punya karakter, capnya sembarangan, tahun pembuatannya palsu. Masih bilang 1,5 miliar? 150.000 saja terlalu mahal. Seluruh hartaku, hilang begitu saja. Wen 11, kau wanita jahat. Kau yang mengatur jebakan untuk menjerat kami, kau yang menyuap orang untuk membuat lukisan palsu. Kau yang ingin membunuh kami. Nona Su, delusi itu penyakit, harus cepat diobati. Lukisan ini, kalian yang berebut membelinya, uang ini. Kalian yang dengan rela membayarnya, salahkan diri kalian sendiri yang buta. Bodoh dan serakah. Wanita jahat, aku bunuh kau. Ah. Kurang ajar. Berani berbuat onar di pesta ulang tahunku, Su Bingkun. Hengkawal, user kejua orang tak tahu diri ini. Paksu, maafkan kami tahu salah. Hilya, Paksu kami tahu salah keluar. Sudah Wan King, belum cukup malu? Kalau teres bag ini. Kerja sama benar-benar hilang. Yang terpenting sekarang, pergi dengan sopan. Wen 11 dapat lukisan jelek itu juga. Hanya akan lebih memalukan. Asalkan Paksu tidak suka barang rongsokannya. Perusahaan Wen, lambat laun akan kembali ke tangan kita. Benar, Wen si wanita jahat ini. Gulungan di tangannya kotor dan compang-camping, mungkin. Sampah yang dikumpulkan pengemis itu. Paksu, orang sekilas beliau, mana mungkin tertarik dengan barang seperti itu. Asalkan dia tidak diakui, dipermalukan di depan umum. Kita masih punya kesempatan untuk balik.
Sayang, kalian akan kecewa. Pak Su, ini hadiah dari saya untuk Anda. Hehe, semoga tidak menambah masalah. Barang jelek ini. Berani juga menunjukkannya. Bos He meski membawa barang palsu, setidaknya menghabiskan 1,5 miliar. Tapi hadiah Nona Wen 11 ini terlalu menyedihkan. Ini kan pesta ulang tahun Pak Su. Ini akan jadi tontonan menarik. Satu palsu, satu rongsokan. Pak Su malam ini pasti marah besar. Bagaimana bisa tahu? Ini asli atau palsu? Ini ternyata. Su Fengmian bernilai 10 miliar. Lukisan manga. Wah, apa? Tidak mungkin. Lukisan pengemis itu, mana mungkin? Karya asli Master Su Fengmian. Ini masih bernilai miliaran. Wen 11, kenapa kamu selalu beruntung? Nona Wen, kamu datang hari ini hanya untuk proyek Taman Tai Cheng, kan? Proyek kerjasama itu? Ya, Kakek Su. Saya sangat mengerti betapa pentingnya proyek ini bagi Tai Cheng. Dan saya yakin, keluarga Wen mampu menjadikannya sebagai contoh terbaik. Saya berjanji, tidak akan mengecewakan harapan Anda. Pak Su. Grup Nyi bersedia menjamin kemampuan Wen 11. Dan masa depan proyek ini dengan jaminan penuh. Kakek Su, beri saya kesempatan untuk membuktikan diri. Baik. Semuanya tenang. Saya akan mengumumkan hal yang sangat penting. Kalian telah memberi saya hadiah yang begitu berharga. Maka proyek Taman Tai Cheng ini akan saya berikan sebagai balasannya. Kepada keluarga Wen. Selamat, Bos Wen. Selamat. Wenshi, tunggu. Hilinyo. Cukup sudah. Xiao 11, aku salah, aku benar-benar tahu salah. Dulu menikah palsu adalah kesalahanku. Aku juga termakan bujukan setan. Lihatlah, selama 5 tahun ini aku selalu merawatmu. Many yang setiap hari. Maafkan aku sekali ini. Kita mulai lagi bersama ya. Hilinyo, kamu bukan tahu salah. Kamu tahu dirimu sudah hancur, kamu takut. Xiao 11, dengarkan aku, selama 5 tahun ini aku sebagai orang luar. Bekerja keras mengelola grup untukmu. Tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan, tentang menikah dengan Wan King. ITU juga terpaksa. Aku melakukannya untuk membantumu mempertahankan talenta inti perusahaan, karena dulu kamu meninggalkan grup, kembali menjadi ibu rumah tangga. Menyerahkan tanggung jawab sebesar ini padaku, aku juga kelelahan. Sudah cukup? Xiao 11, aku tahu kamu masih marah. Kamu bersama Peye ini. Hanya untuk membuatku marah, aku akui. Aku melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Asalkan kamu kembali. Kita akan menikah lagi dengan sungguhan, aku bersumpah. Aku hanya akan baik padamu. Hilinjo. Kamu benar-benar hina. Sudah cukup kalian berakting? Tamparan ini untuk orang tuaku yang mati sia-sia. Tamparan ini adalah balasan untuk kebohonganmu yang tak tahu malu. 5 tahun yang membuatku muak. Hilinyo, sebelum pergi, aku memberimu hadiah, lihat baik-baik. Lihatlah betapa banyak kejutan yang tersembunyi di balik kendalimu. Kejutan. Ya, kejutan. Ini hadiah perpisahanku untukmu, semoga kau pantas menerimanya. Peye, ayo kita pergi. Suan King, jelaskan ini padaku. Apa sebenarnya semua ini? Tidak Linyo, ini semua palsu, hasil rekayasa. Pasti Wen 11 si jalang itu yang ingin menjerumuskan kita. Ingin memecah belah kita. Jalan. Aku begitu baik padamu, kau minta uang aku beri. Kau minta status aku beri, tapi kau? Beginikah balasanmu? Hilinjo, kau baik padaku? Rasakan nuranimu sendiri. 5 tahun ini kau anggap aku apa? Sesuatu yang bisa dipanggil. Dan diusir seenaknya. Kekasih gelap yang tak boleh terlihat. Alat untuk menenangkan Wen 11. Dan memindahkan hartamu. Baik. Kalau begitu aku beritahu orang-orang ini. Tak hanya satu yang kupelihara. 5 tahun. Semuanya benar, kau ingin tahu kenapa? Karena kau tak becus. Kekup. Diam kau. Hilinjo. Kau ingin gadis baik seperti Wen 11. Untuk menjaga gengsimu. Tapi juga ingin perempuan seperti aku untuk menghangatkan ranjangmu. Mana ada keberuntungan semacam itu di dunia ini? Wen 11 pantas meninggalkanmu. Dia mencintaimu sepenuh hati. Tapi kau malah menikahi asistenmu. Kau tahu betapa hina dirimu? Bukan begitu. Ini salahku.
Aku yang bersalah pada Wen 11. Hanya dia yang tulus padaku. Aku akan mencarinya dan membawanya kembali. Halo. Ini aku. Rencana dipercepat, Wen 11. Harus mati. PI. Akhirnya semuanya kembali. Besok aku ingin ke pemakaman untuk melihat orang tuaku. Beritahu mereka kabar baik ini. Ya. Besok aku akan menemanimu. Kedepannya, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Ya, aku percaya padamu. Xiao 11. Bolehkah aku terus memanggilmu seperti ini? Bolehkah kau memberiku kesempatan? Biarkan aku merawatmu seumur hidup. Menjadi tunanganku dengan sah. Setuju? Baiklah, mari kita coba. Ah, Ayah, Ibu, aku datang menjenguk kalian. Maaf. Membuat kalian khawatir begitu lama. Tenanglah. Orang yang membunuh kalian tak akan kubiarkan lolos. Perusahaan juga sudah kukembalikan. Aku juga ingin melihat ayah dan ibu. Pergi. Kau tak pantas berada di sini. Ayah, ibu. Dulu aku terlalu bodoh. Aku bersalah pada Xiao 11. Tapi aku juga dibukakan oleh Suan King. Dia menipuku. Aku bersumpah pada roh kalian. Kedepannya aku akan melindungi Xiao 11 dengan nyawaku. Berbuat baik padanya. Xiaoxi. Aku tahu kau masih mencintaiku. Lupakan masa lalu. Mari bersama lagi. Kita urus surat naik ke Sangguan. Aku janji. Akan kujadikanmu pengantin yang megah. lepaskan tangan kotormu. Dia tunanganku. Tunanganmu. Peye, jangan bohong lagi. Aku tahu kalian palsu. Xiao 11 mencintaiku, selalu aku. Minggir. Sekarang kau percaya? Target telah meninggalkan pemakaman, semuanya sesuai rencana. Wen 11, aku tak akan membiarkanmu lolos. Ya. Meski aku tak mengerti. Tapi kurasa lukisan ini. Ada apa? Suan King mengajakku ke gudang. Ini tentang penyebab kematian orang tuaku. Ini jelas-jelas jebakan. Dia sudah gila. Lihat saja keadaannya sekarang. Aku tahu ini jebakan. Tapi aku akan pergi, meski harus melewati gunung berapi dan lautan api. Itu adalah dendam darah orang tuaku. Baik, aku akan menemanimu. Neraka atau surga, aku akan menemanimu melewatinya. Tenang, aku di sini. Maju. Mereka buru-buru sekali. Mau kemana? Suan King, bukannya kau mau memberitahuku kebenaran? Keluar kau. Hahaha, buru-buru apa? Sangat ingin tahu penyebab kematian orang tuamu? Hari ini kau bertanya pada orang yang tepat. Karena aku ada di sana, aku melihat mereka dengan mataku sendiri.
meringit seperti anjing. Melihat Hilinjo memotong kabel rem mereka dengan wajah dinginnya. Hahaha. Swan King, aku akan membunuhmu. Wan 11, tenang, jangan terjebak, jangan terburu-buru. Dia sengaja memancing amarahmu. Swan King. Penculikan, percobaan pembunuhan. Tuduhan pembunuhan, kau tahu tidak, sekarang kau sedang menari di tepi jurang kehancuran. Kehancuran total. Aku sudah terjun ke dalamnya. Semua karena kalian. Karena Hilinyo si pecundang itu yang memaksaku terjun. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup dari sini. Siapa yang membunuh perempuan itu, hadiahnya 2 kali lipat, bunuh mereka. Serang. Lari cepat. Mau lari? Wenshi, hidup enak sudah berakhir hari ini. Ini adalah kuburanmu, turunlah dan berkumpul dengan orang tuamu. Xiao 11. Wenshi Bahia. Wen 11, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada yang terluka? Hilinjo. Kau malah datang menyelamatkan asai jalan ini. Swan King, apa kau sudah gila? Wenshi, bukankah kamu ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Sekarang aku akan memberitahumu. Dia, Hilinjo, ingin mendapatkan saham perusahaan Wen. Lalu dengan tangannya sendiri memotong kabel rem orang tuamu. Hilinyo, kenapa kau melakukan ini? Orang tuaku menganggapmu seperti anak sendiri. Xiaoxi, aku waktu itu tergoda setan. Ya, perempuan jalang ini yang menghasutku. Setiap hari setelahnya, aku hidup dalam penyesalan. Aku juga merasa lebih baik mati. Perempuan jalang, mati saja. Hei tai. Baik, aku dengar katamu. Peye, jangan sampai terjadi apa-apa. Tahanlah. Ambulans. Belum mati. Aku akan tambah 1 tikaman lagi. Pergilah kalian berdua ke neraka. Jangan bergerak. Polisi, letakkan senjatamu. Hilinyo, kamu diduga terlibat pembunuhan. Pasangan Wen 5 tahun lalu. Bukti sudah jelas, ikut kami. Tahan, ambulans segera datang. Wen 11. Jangan menangis. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Hanya luka kecil. Tidak akan mati. Berani tidak? Memberikan dirimu padaku sekali saja. Beri dirimu kesempatan untuk terlahir kembali. Wen 11. Menikahlah denganku. Peye. Peye, jangan mati. Bukankah kau bilang akan menikahiku? Baiklah, para hadirin sekalian. Semua teman-teman di tempat, mari kita arahkan pandangan ke titik awal di seberang panggung. Mari kita sambut mempelai wanita yang akan segera muncul. Ada yang bilang dalam hidup ini, kita akan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan banyak orang, dan juga saling mencintai dengan beberapa orang. Namun, kita hanya bisa menemukan satu orang yang akan menemani kita meraih kebahagiaan ini. Jadi hari ini, kebahagiaan dan cinta ini akhirnya tiba. Tuan Pei, Naomi Wensi. Di bawah saksi semua tamu yang hadir. Silahkan bertukar cincin yang menjadi simbol cinta dan kesetiaan kalian. Sekarang, mempelai pria, kamu boleh memeluk dan mencium mempelai wanitamu. Cium dong, cium dong. Sayam dong. Ada apa? Bayiku menendang. Dasar si kecil, pilih-pilih waktu. Sakit nggak? Nggak, Dasar nakal?
Jangan ganggu ibu ya nanti. Ayah yang pertama nggak bakal mau. Bodoh, laki-laki atau perempuan, tetap anak kita. Jangan pilih kasih ya. Aku cuma khawatir dia bikin kamu capek. Di hatiku, kamu yang nomor 1. Sebelum ketemu kamu, cintaku seperti bunga di cermin, bulan di air. Maya dan rapuh, penuh luka. Kamu yang dengan tulus dan jiwa mengajariku menyentuh cinta dalam wujudnya yang paling murni dan kokoh. Kini bunga mekar di luar cermin, bulan pun bulat di air. Sayang, terima kasih. Sisa hidupku, temani aku ya.